Nah, materi radiasi surya ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi pada saat mungkin pertemuan pertama itu sudah dibahas terkait dengan pendahuluan bagaimana penjelasan tentang klimatologi, apa itu perbedaan klimatologi, meteorologi dan sebagainya, termasuk juga aplikasi terkait dengan klimatologi. Kemudian pada materi kedua itu sudah dibahas terkait dengan atmosfer, ya, bagaimana struktur atmosfer, bagaimana proses-proses cuaca yang terjadi di atmosfer, ya, kemudian bagaimana mekanisme cuaca itu bisa terbentuk, kemudian apakah ada perubahan dan lain sebagainya dari struktur atmosfer, komposisi gas dan lain sebagainya. Nah, minggu lalu juga sudah dibahas tentang sumber energi utama dari proses cuaca yang ada di atmosfer, itulah radiasi matahari. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas bagaimana radiasi matahari itu mampu mempengaruhi kondisi cuaca di atmosfer, ya, di bumi, dan mungkin karakteristik dari cuaca itu, dari radiasi itu akan coba kita lihat. Baik, nah di dalam materi radiasi surya ini akan ada 4 hal yang coba kita diskusikan. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita segera mungkin tidak terlalu panjang, ya. Jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana sebenarnya solar system itu. Jadi sistem radiasi atau sistem matahari dengan berbagai atributnya itu seperti apa. Kemudian kita lihat energi yang masuk ke permukaan bumi itu seperti apa. Jadi, ya, berapa jumlahnya, mengapa radiasi itu bisa tinggi di suatu wilayah, mengapa bisa rendah di suatu wilayah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, ya. Nanti akan kita bahas di bagian kedua. Nanti kita akan lihat bagaimana karakteristik dari radiasi surya dan juga radiasi bumi, di mana radiasi yang diterima bumi juga akan dipancarkan dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Dan kemudian kita lihat juga faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi radiasi matahari di permukaan bumi. Nah, apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Ya, jadi kalau misalkan inilah subcapaian pembelajaran, artinya apa? Artinya setelah mahasiswa mempelajari modul dari radiasi surya ini atau mengikuti perkuliahan ini, harapannya mahasiswa itu mampu menerangkan bagaimana spektrum elektromagnetik dan karakteristik dari radiasi matahari. Kita tahu radiasi matahari merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai istilah umum yang terkait dengan deskripsi radiasi matahari, misalkan apa yang disebut dengan radiasi matahari ekstraterestrial, misalkan radiasi global itu apa disebut dengan radiasi langsung, kemudian bagaimana radiasi baur, ya. Mungkin nanti ada istilah-istilah tentang gelombang panjang, gelombang pendek, gitu, ya. Kemudian apa itu albedo dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan juga mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi. Dan terakhir adalah menjelaskan sedikit terkait dengan neraca radiasi, walaupun nanti neraca energi ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita lihat yang bagian pertama tentang solar system, di sana solar system didefinisikan sebagai kumpulan benda-benda angkasa, gitu ya. Jadi yang mengelilingi sekitar matahari itu terdiri dari matahari itu sendiri. Kemudian ada planet, ada satelit, gitu ya, ada asteroid, komet, meteor dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu sistem atau sistem matahari. Ya, artinya solar system. Solar itu sebagai center, sebagai pusatnya. Kemudian benda-benda langit lainnya itu mengelilingi matahari. Ya. Jadi matahari dikatakan sebagai pusat edar sekaligus sebagai pusat energi dari sistem solar tadi atau sistem tata surya. Nah, untuk sistem tata surya itu adalah matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Nah, bumi merupakan planet ketiga. Gitu ya. Jadi Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan seterusnya itu adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Kemudian kalau kita perhatikan matahari itu sendiri, bagaimana sebenarnya struktur dari matahari itu sendiri. Matahari memiliki diameter sekitar 1,39 kali 10 pangkat 6 km. Ya. Nah, kemudian dia terdiri dari 2 bagian, yang bagian dalam yang disebut dengan interior, core, gitu ya, inti. Nah, ini yang disebut dengan radiatif atau convective layer. Kenapa? Di proses itu ada proses konveksi. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalkan inti matahari berupa benda padat, gitu ya. Jadi dia karena suhu yang cukup tinggi, maka diasumsikan bahwa inti matahari adalah berupa gas. Nah, kemudian ada atmosfer juga, ada bagian-bagian yang mengelilingi. Nah, ini yang sering disebut dengan mungkin kita melihat fenomena disebut dengan lidah matahari, gitu ya, fotosfer, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang merupakan bagian yang menyelimuti matahari itu sendiri. Ya, jadi itu adalah terdiri dari 2 bagian.
interior dan eksterior. Eksterior disebut dengan atmosfer dari matahari itu sendiri. Nah, kemudian energi radiasi matahari ini dikatakan sebagai sumber energi utama dalam proses fisik yang ada di atmosfer. Jadi energi radiasi matahari ini merupakan sumber energi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapisan atmosfer, khususnya lapisan atmosfer yang paling bawah yang disebut dengan troposfer. Ya. Nah, kalau kita lihat sendiri ini matahari, penjelasan tentang matahari, komposisi matahari itu terdiri dari hidrogen dan helium. Seperti tadi dikatakan, dengan suhu yang cukup tinggi tadi, tidak dimungkinkan kalau matahari berwujud padat. Ya, sehingga di sana unsur utama matahari itulah hidrogen dan helium, merupakan gas-gas yang sangat mudah terbakar dan mudah mengalami reaksi. Ya, reaksi fusi di sana dikatakan, sehingga reaksi tersebut mampu merubah hidrogen dan helium itu menjadi energi termal yang cukup besar, yang mampu dilepaskan sehingga bisa diterima oleh bumi. Nah, suhu permukaan matahari itu sekitar 6.000 Kelvin dan mampu memancarkan energi sebesar 73,5 megawatt per meter persegi. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara mengukur suhu matahari? Itu tidak diukur secara langsung. Jadi dengan cara diukur berapa radiasi yang diterima di permukaan bumi. Kemudian itu digunakan sebagai estimasi berapa suhu matahari. Nah, kemudian energi termal matahari ini, bagaimana dia sampai ke suatu tempat, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, energi matahari itu bergerak melalui atau berpindah dari satu ke tempat lain, nanti dibahas di bagian berikutnya, itu melalui dua teori. Yang pertama disebut dengan teori gelombang, kemudian yang kedua adalah teori foton. Ya, sebagai gelombang, maka energi matahari bergerak mengikuti atau berpola seperti gelombang. Jadi gelombang inilah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media, berbeda dengan gelombang-gelombang, mungkin Anda pernah mendengar gelombang transversal, gitu ya, gelombang longitudinal, gitu ya, yang tegak lurus atau dengan arah gerak, itu disebut dengan gelombang longitudinal, ya, kalau nggak salah. Kemudian yang sejajar dengan arah gerak itu disebut dengan gelombang transversal. Nah, maka di sini dia memerlukan medium. Jadi harus ada medium sebagai tempat bergerak gelombang tersebut. Nah, berbeda dengan radiasi atau gelombang elektromagnetik ini, dia tidak memerlukan medium. Ya, jadi satu-satunya jenis gelombang yang tidak memerlukan medium adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian apakah ada keterkaitan antara jarak matahari bumi dengan beberapa energi yang diterima oleh permukaan bumi? Ada, ya. Nah, karena gelombang itu semakin dekat dengan sumber, dia akan memiliki nilai gelombang yang lebih tinggi dibandingkan dengan jauh, maka hal ini juga berlaku serupa di gelombang elektromagnetik. Semakin jauh dari tempat atau sumber energi tadi, maka energi yang diterima oleh permukaan tersebut juga semakin kecil. Bumi yang memiliki jarak sekitar 150 juta kilometer, atau disebut dengan nilai ini adalah tetapan atmosfer, ya. Jarak matahari bumi rata-rata 150 juta kilometer, maka energi yang diterima oleh permukaan bumi itu sekitar 1.368 watt per meter persegi. Nah, umumnya disebut, untuk memudahkan, itu adalah 1.360 watt per meter persegi. Jadi Anda harus ingat angka ini, ya, 1.360 watt per meter persegi merupakan energi yang diterima di puncak atmosfer. Ya, jadi energi tersebut belum masuk ke atmosfer bumi. Ya, jadi yang baru diterima di lapisan atmosfer yang paling atas, misalkan di ionosfer, batas antara atmosfer dan ruang angkasa, itu energinya sekitar 1.368 atau 1.360 watt per meter persegi. Sangat jauh berbeda dengan energi radiasi yang dipancarkan di permukaan matahari, ya, yang memiliki energi sebesar 73,5 megawatt per meter persegi. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana pola energi radiasi matahari dibandingkan dengan energi radiasi bumi. Pada gambar sebelah kiri, itu dapat dilihat ada dua gambar. Yang satu adalah gambar grafik seperti ini, yang berwarna kuning, ya. Kemudian yang satu adalah grafik yang berwarna merah. Nah, grafik yang berwarna kuning merupakan karakteristik radiasi gelombang dari matahari, sedangkan grafik yang berwarna merah itu merupakan karakteristik radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi. Yang berwarna kuning itu adalah radiasi gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari, sedangkan yang berwarna merah adalah radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh bumi. Mengapa demikian? Karena suhu bumi yang cukup tinggi. Jadi semakin tinggi suhu,
maka panjang gelombang juga akan semakin rendah, ya, sehingga dia akan menjadi gelombang pendek. Semakin rendah suhu, maka panjang gelombang akan semakin tinggi. Jadi di dalam gelombang itu ada 3 parameter. Yang pertama disebut dengan amplitudo, kemudian yang kedua disebut dengan periode, dan yang ketiga disebut dengan frekuensi. Jadi nanti Anda lihat setiap gelombang memiliki parameter-parameter tersebut. Nah, ada 2 hukum yang berlaku di sini. Yang pertama disebut dengan hukum Stefan Boltzmann, yang mengatakan bahwa setiap benda yang memiliki suhu pasti memancarkan energi. Ya. Jadi setiap benda yang memiliki suhu itu akan memancarkan energi setara dengan suatu konstanta dikalikan dengan pangkat 4 dari suhu benda tersebut. Ya, jadi ini dinyatakan dalam hukum Stefan Boltzmann, F sama dengan epsilon theta T pangkat 4, ya, ini adalah suhu benda dalam satuan Kelvin, ya, kemudian F itu adalah energi radiasi dalam satuan watt per meter persegi. Jadi semakin tinggi suhu, maka energi yang juga diradiasikan oleh benda tersebut juga akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya melihat kedua benda ini, kedua grafik ini, maka radiasi bumi jauh lebih rendah daripada radiasi matahari. Baik, kemudian yang kedua ada disebut dengan hukum Wien atau hukum pergeseran Wien. Nah, ini menjelaskan bagaimana hubungan atau korelasi antara suhu dengan panjang gelombang. Ya, bagaimana suhu dengan panjang gelombang. Nah, hukum Wien ini menyatakan bahwa semakin tinggi suhu, T-nya semakin tinggi, maka benda tersebut akan memancarkan gelombang dengan panjang gelombang yang semakin pendek. Jadi kembali kepada grafik ini, dengan matahari memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin, maka radiasi yang dipancarkan adalah radiasi gelombang pendek. Berbeda dengan bumi yang memiliki suhu sekitar 15 derajat Celcius, maka radiasi yang dipancarkan adalah radiasi gelombang panjang. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah bagaimana karakteristik radiasi surya dan radiasi bumi. Yang pertama kita lihat ada sifat energi radiasi. Energi dapat dilihat dalam 2 bentuk. Ya, yang pertama adalah bersifat gelombang, nanti yang kedua adalah bersifat foton. Nah, energi yang bersifat gelombang, maka energi tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, ini disebut dengan kecepatan cahaya. Dengan polanya itulah berbentuk sinus, berbentuk sin, ya, seperti ini yang merupakan grafik sin, ya, dan sifatnya harmonis, artinya amplitudo yang di bawah ini dengan amplitudo ini sama, dan itu memiliki panjang gelombang yang seragam, ya. Nah, ini seperti tadi, ini adalah merupakan kecepatan C, lambda itulah panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, kecepatan cahaya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, ya, nilainya dalam satuan Hertz, kemudian panjang gelombangnya adalah dalam satuan meter. Nanti kita lihat gelombang elektromagnetik itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian dengan panjang gelombang tertentu dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu yang bagian pertama. Jadi energi radiasi dapat dilihat sebagai gelombang. Yang kedua dapat dilihat juga sebagai foton. Ya, kalau gelombang itu kan dia bergerak saling sambung menyambung gitu ya. Nah, foton itu seperti kalau misalkan ada teman Anda dulu ulang tahun gitu ya, kemudian Anda lempar dengan telur, nah itu seperti itu foton. Jadi foton itu ada energi yang dilempar dari sumbernya sampai dengan yang menerima dalam bentuk kantong atau paket-paket energi. Ya, itu yang berbeda. Kalau gelombang tadi, jadi Anda ikat tali di penerima gelombang tadi, kemudian Anda berikan gelombang di ujung tali yang satunya, maka gelombang itu akan terus bergerak. Jadi itu adalah teori yang menyatakan bagaimana energi bisa bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang satu adalah dalam bentuk gelombang, itu teori pertama mengatakan demikian. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai foton. Nah, di foton, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ada yang disebut dengan jumlah energi. Ya, jumlah energi ini akan sangat ditentukan oleh berapa ini konstanta, dan F ini adalah berapa frekuensi, gitu ya. Jadi frekuensi yang tadi dengan panjang gelombang dibagi kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Jadi fotonnya itu adalah dihitung dari suatu konstanta atau konstanta Planck, ya, dikalikan dengan frekuensi. Nah, inilah energi yang diperoleh, ya. Jadi energi kalau misalkan kita substitusikan, maka kita lihat energi akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin tinggi energi atau semakin tinggi panjang gelombang, maka energi akan semakin rendah, ya.
Karena H ini kan nilainya konstan, C juga 3 kali 10 pangkat 8. Jadi semakin tinggi energi, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Sehingga dengan demikian matahari, seperti tadi dikatakan dia memiliki jumlah energi yang lebih tinggi, maka dia akan memiliki panjang gelombang yang pendek disebut dengan short wave. Kemudian bumi yang memancarkan radiasi dengan energi yang lebih rendah, maka dia akan memancarkan gelombang dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yang disebut dengan long wave. Nah, kemudian ini kalau kita lihat radiasi matahari atau dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau kita perhatikan gelombang elektromagnetik itu terdiri dari bisa dibagi menjadi beberapa panjang gelombang. Secara umum dibagi menjadi dua kategori utama gitu ya. Yang disebut dengan long wave radiation atau radiasi gelombang panjang dan short wave radiation. Nah, kalau misalnya kita lihat yang pertama misalkan yang long wave, ya long wave kalau kita lihat misalkan infrared, misalkan ini digunakan untuk sarana komunikasi ya infrared. Jadi kalau Anda lihat menggunakan remote dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan infrared. Atau misalkan dia menggunakan gelombang radio ya. Nah, di gelombang radio juga sama. Gelombang radio dia menggunakan gelombang pada kategori long radiation ya, gelombang panjang. Nah, kemudian di gelombang pendek ada beberapa kategori. Yang pertama ada disebut dengan near infrared. Nanti di sini near infrared. Kalau inilah infrared, di sini ada near. Jadi kalau Anda pernah mendengar kata near, NIR, nah itu merupakan near infrared. Ya. Kemudian ada juga radiasi tampak atau visible light. Jadi pada saat kita melihat suatu benda, kemudian benda itu memberikan warna, maka sebenarnya warna itu berasal dari pancaran gelombang ini, ya, yang diterima oleh mata dan diterjemahkan sebagai warna. Kemudian ada sinar UV, ya lebih pendek dari radiasi gelombang visible. Nah, kemudian ada juga X-ray. Nah, X-ray ini memiliki kemampuan salah satunya adalah mampu menembus benda-benda tertentu, ya. Sehingga ini umum digunakan untuk kedokteran. Ya. Kemudian baru nanti ada sinar gamma. Ya, sinar gamma ini pemanfaatannya di beberapa umumnya banyak digunakan untuk bidang-bidang kesehatan. Nah, jadi kalau yang kita lihat itu adalah ada di visible. Nah, yang panjangnya adalah 0,4 sampai dengan 0,7 mikrometer. Jadi hanya ini saja merupakan panjang gelombang yang bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan alat. Jadi mata itu mampu melihat gelombang dengan panjang antara 0,4 sampai dengan 0,7 mikrometer. Jadi ada yang violet, gitu, ada yang warna merah, ada orange, dan seterusnya. Itu yang bisa dilihat oleh mata. Nanti Anda bisa lihat lagi, misalkan thermal infrared itu antara 4 sampai dengan 10 mikrometer panjangnya. Ya, kemudian ada visible, ada ultraviolet, sinar X, dan seterusnya. Nah, ini merupakan beberapa penjelasan gitu ya, misalkan untuk radiasi gelombang tampak atau visible. Violet itu nilai radiasinya sekitar 400. Nah, kalau ini satuannya itu adalah nanometer. Ya, nanometer itu sama dengan 1 mikro sama dengan 1000 nano. Jadi ini sekitar 0,4 mikrometer, 0,5, 0,55 dan seterusnya. Ya, itu yang bisa ditangkap oleh mata. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah bagaimana karakteristik penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi. Mengapa kita bisa melihat bahwa radiasi itu berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain di permukaan bumi, itu yang pertama. Yang kedua adalah radiasi juga memiliki variasi dalam waktu. Jumlah radiasi yang diterima pada bulan Januari itu akan berbeda dengan jumlah radiasi yang diterima pada bulan Juli. Gitu ya. Jadi ada perbedaan dari segi waktu. Nah, sebelum pada penjelasan ini, mungkin kalau kita bisa lihat di gambar ini gambar menunjukkan nilai radiasi dibandingkan dengan lintang. Ya, jadi ini gambar sebenarnya 3 dimensi. Ini adalah dimensi lintang utara dan lintang selatan. Ini dimensi waktu dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian warna menjelaskan tingkat atau magnitude. Ya, besaran dari energi yang diterima di permukaan bumi. Nah, kalau kita perhatikan pada bulan Januari, di sini akan antara ekuator ke selatan itu akan menerima radiasi cukup tinggi, kemudian bergerak gitu ya. Di sini akan cukup tinggi terjadi pada bulan Juni. Nah, sekarang bulan September itu berarti energi itu cukup tinggi di selatan ekuator dibandingkan dengan utara ekuator. Ya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Jadi adanya perbedaan-perbedaan ini adalah merupakan potret bagaimana radiasi diterima di permukaan bumi berdasarkan lintang dan juga waktu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa hal ini bisa terjadi?
Jadi kalau kita lihat di sini, wilayah tersebut memiliki variasi tempat yang berbeda-beda. Jadi tempat sangat berpengaruh terhadap berapa jumlah radiasi yang bisa diterima oleh permukaan. Ya, nah lokasi yang dimaksud di sini adalah letak lintang. Ya, jadi letak lintang itu merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi berapa jumlah energi yang diterima di suatu wilayah. Kemudian yang kedua, lereng suatu lokasi. Jadi kalau misalkan ada wilayah-wilayah memiliki kelerengan arah selatan dan utara, tentu dia hanya bisa menerima radiasi tidak langsung. Karena apa? Matahari terbit dari timur sampai dengan barat. Jadi kalau misalkan dia kemiringannya ke selatan, nah mungkin jumlah radiasi yang diterima juga akan lebih sedikit, gitu ya, dibandingkan dia tanah datar, gitu ya, atau menghadap pada lokasi arah dan tenggelamnya radiasi matahari. Jadi letak lintang, arah lereng, dan sangat menentukan jumlah radiasi yang diterima di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, bumi berrotasi. Artinya setiap saat di permukaan bumi, seperti gambar ini, akan menerima radiasi yang berbeda-beda. Tergantung dari kecepatan putar dari bumi tersebut, dan kita bisa melihat radiasi yang diterima di masing-masing permukaan itu akan berbeda-beda. Jadi rotasi bumi itu menyebabkan variasi radiasi bisa terjadi secara harian. Jadi pada saat siang dia menerima radiasi cukup tinggi, pada malam dia tidak menerima radiasi, bahkan harus melepas radiasi untuk menjaga suhu sesuai dengan kehidupan, misalkan 15 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selain rotasi juga ada revolusi bumi. Jadi revolusi bumi itu merupakan gerak bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi adalah gerak bumi berputar pada sumbunya. Nah, dengan kemiringan sudut terhadap garis tegak sekitar 23,5 derajat, ya, maka bumi akan menerima radiasi tergantung dari pertama berapa jarak terhadap bumi matahari. Kemudian apakah ada faktor-faktor atau proses-proses yang ada di atmosfer, ya, bagaimana bentuk permukaan dan lain sebagainya. Nah, itu akan terjadi variasi ya di permukaan bumi terkait dengan penerimaan radiasi matahari. Nah, kemudian penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah merupakan raja energi. Misalkan QSW itu adalah merupakan radiasi gelombang short wave, artinya gelombang pendek yang diterima pada siang hari, dan juga ada long wave ya yang diterima siang hari, dan ada juga LW ini long wave yang dilepaskan siang maupun malam hari. Nah, ini jadi kalau misalkan ada radiasi, maka radiasi itu diterima dalam bentuk short wave, tapi di satu sisi juga akan melepas long wave. Ya. Nah, short wave ini memiliki ciri radiasi siang hari, dan LW itu memiliki radiasi di malam hari. Jadi pada malam hari ada beberapa radiasi yang dilepaskan oleh permukaan. Mengapa itu dilakukan? Untuk menjaga atmosfer agar memiliki suhu yang stabil. Nah, ini akan dibahas, jadi kesetimbangan antara berapa jumlah yang radiasi datang, berapa jumlah radiasi yang dilepaskan kembali, kemudian bagaimana variasi variasi di radiasi tersebut. Nah, ini bisa dilihat nanti dalam radiasi harian ataupun musiman. Nah, harian itu disebut dengan diurnal, hari per hari gitu ya. Kemudian musiman disebut dengan seasonal. Nah, kalau kita perhatikan apa yang mempengaruhi atau faktor apa saja yang mempengaruhi radiasi matahari di permukaan bumi. Nah, kalau kita gabungkan itu paling tidak ada 4. Ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi radiasi matahari diterima di permukaan bumi. Yang pertama adalah jarak antara matahari bumi. Nah, ini sangat menentukan berapa jumlah energi radiasi yang diterima di permukaan bumi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah panjang hari. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan panjang hari dan juga lama penyinaran. Kemudian ada juga sudut datang sinar matahari, ya, kemudian adalah pengaruh atmosfer bumi. Kita akan lihat satu persatu. Nah, sebagai contoh ini, yang pertama, terkait dengan jarak antara matahari dan bumi. Secara rata-rata, jarak matahari dan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Ya, 150 juta kilometer. Namun kita tahu bahwa lintasan matahari mengelilingi bumi tidak dalam bentuk lingkaran sempurna, tetapi dalam bentuk elips, ya. Jadi elips itu adalah suatu bangun yang memiliki 2 titik fokus, ya. Dan di dalam sistem tata surya kita, matahari itu berada di salah satu fokus dari elips tersebut. Nah, sebagai contoh ini adalah merupakan bagaimana garis, ya, garis yang menunjukkan perputaran antara revolusi, ya, perputaran dari planet ya mengelilingi matahari.
Nah, jadi perputaran dari planet mengelilingi matahari bentuknya elips seperti ini dengan matahari yang matahari berada di titik pusatnya, ya. Jadi kalau misalkan di sini Anda bisa lihat ada dua titik yang mungkin bisa Anda jelaskan, disebut dengan perihelion. Perihelion ini merupakan titik di mana jarak matahari bumi itu yang paling pendek, sekitar 147 juta kilometer. Sedangkan aphelion merupakan jarak paling jauh, sekitar 152 juta kilometer. Ya. Nah, itu terjadi pada 3 Juli untuk aphelion, jadi jarak terjauh pada bulan Juli, kemudian jarak terdekat pada bulan Januari. Jadi ini merupakan bentuk elips, ini dijelaskan bentuk ecliptic plane, jadi berbentuk elips. Nah, perbedaan jarak matahari bisa dijelaskan seperti ini, ada R1 dan R2. Jadi kalau misalkan R1 dan R2 memiliki perbedaan, maka Q1 berbeda juga dengan Q2. Nah, ini yang pertama, yang mempengaruhi bagaimana radiasi diterima di permukaan bumi. Kenapa berbeda? Karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan atau perubahan jarak antara matahari dan bumi. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana siang dan malam dan bagaimana jumlah energi radiasi yang diterima dan kemudian apa yang disebut dengan gerak semu matahari. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah matahari, kemudian inilah lintasan bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Kemudian bumi itu sendiri memiliki sudut kemiringan sekitar 23,5 derajat Celcius. Jadi ini memiliki kemiringan 23,5 derajat Celcius, ini adalah ekuator gitu ya. Dan dia berputar mengelilingi matahari seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pertama di bulan ini adalah bulan Maret, ya, bulan Maret dan bulan September, ya, bulan ini ya, bulan Maret dan bulan September. Nah, kalau kita perhatikan pada saat di sini garis tengah dari matahari yang membatasi siang dan malam itu berada tepat di tengah-tengah atau melewati garis ekuator. Garis kutub, titik kutub, ya. Jadi ini akan melewati titik kutub, baik kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang menarik pada kondisi ini adalah setiap tempat atau dimanapun tempat di permukaan bumi itu pasti mengalami periode siang dan periode malam yang sama, yaitu sebesar masing-masing 12 jam. Ya, ini disebut dengan vernal equinox ya, yang terjadi pada bulan Maret pada tanggal 21 sampai dengan 22. Ya, ini merupakan kondisi di mana seluruh permukaan bumi akan menerima radiasi yang sama, sehingga panjang siang dan malamnya sama. Jadi sama-sama 12 jam. Nah, kalau misalnya kita lihat gerak yang dimaksud dengan gerak semu matahari adalah seperti ini. Ya. Jadi pada bulan Maret, nah ini misalkan Maret, matahari tepat berada di atas ekuator. Maret, April, Mei, Juni, Maret, April, Mei, Juni. Pada Juni itu matahari akan berada di utara ekuator. Jadi kalau ini ekuator. Juni, Juli, Agustus, September kembali lagi ke titik tengah, artinya matahari tepat di atas ekuator. Oktober, November, Desember, ya, Oktober, November, Desember. Nah, ini adalah bulan Desember. Desember itu matahari berada di titik paling jauh di selatan. Nah, sehingga di Eropa, di mana umumnya pada bulan Desember ini adalah merupakan musim panas di daerah selatan, tapi utara ekuator itu akan mengalami musim dingin. Karena apa? Eropa itu kan sebagian besar berada di utara ekuator, ya, sehingga disinilah terjadi musim dingin, musim salju. Ya. Jadi bertepatan dengan pergantian tahun. Nah, kemudian Desember, Januari, Februari kembali lagi ke Maret, dan itu akan mengikuti siklus. Nah, ini yang disebut dengan gerak semu matahari. Kenapa disebut gerak semu? Karena seolah-olah matahari yang bergerak, ya, ke utara, ke selatan, ke utara selatan. Padahal yang sebenarnya matahari itu diam. Yang bergerak mengelilingi matahari itulah bumi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sini setiap tempat akan memiliki periode siang dan malam dengan waktu yang sama, maka di sini berbeda. Jadi kalau Anda perhatikan ini adalah batas siang dan malam, ini adalah rotasinya. Jadi kalau misalkan seperti ini, matahari berada di utara ekuator di sini. Ya, dia berada di daerah sini. Artinya apa? Daerah-daerah yang berada di utara ekuator itu akan memiliki periode siang yang lebih panjang dibandingkan dengan periode malam. Sebagai contoh di sini. Ini adalah periode siangnya. Nah, ini adalah periode malamnya. Ya, jadi periode malam itu lebih pendek daripada periode siang. Nah, itu terjadi pada bulan Juni, tanggal 21 sampai dengan 22. Ya, disebut dengan summer solstice. Kalau tadi kan vernal equinox. Nah, kemudian bergerak lagi selanjutnya ke sini. Jadi ini pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kemudian bulan September nanti pada tanggal 22 sampai 23 itu kembali lagi posisi yang awal yang di sini.
Jadi matahari akan memberikan radiasi dengan besar yang sama hampir di seluruh permukaan, ini ya. Dan ada garis batasnya. Nah, sehingga pada kondisi ini siang dan malam juga terjadi tentang waktu yang sama dimanapun di permukaan bumi. Ya. Nah, kemudian bergerak lagi di bulan Desember, dia bergerak ke ekuator lagi. Nah, kemudian akan memiliki sifat sama dengan di sini. Ya, jadi ada, tapi musim dingin, gitu ya. Maka disebut winter solstice. Nah, itu pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember. Kemudian kembali lagi ke posisi awal ya pada bulan Maret. Itu terus terjadi. Nah, ini disebut dengan siklus atau posisi matahari disebut dengan gerak semu matahari. Nah, kemudian panjang hari. Apa yang membedakan panjang hari dengan lama penyinaran? Jadi kalau panjang hari adalah berapa waktu ya periode siang di setiap permukaan bumi ya. Sebagai contoh ini adalah garis malam dan inilah garis siang. Jadi kalau misalnya perhatikan yang disebut panjang hari adalah ada waktu dari sini ke sini. Nah, ini di utara ekuator ya. Kemudian kalau di selatan ekuator, maka ini akan menjadi panjang hari dibandingkan dengan ini. Mungkin lebih panjang malamnya, tapi kalau di sini adalah panjang hari atau panjang siang. Jadi itu merupakan panjang hari. Jadi panjang hari itu adalah merupakan periode di mana periode siang terjadi di permukaan bumi. Nah, apa bedanya dengan lama penyinaran? Lama penyinaran itu adalah lama matahari bersinar yang diterima di permukaan. Jadi pada saat ada siang hari kemudian tertutup oleh awan, maka saat itu tidak dihitung sebagai lama penyinaran. Ya. Tetapi tetap ada radiasi matahari. Nah, ini adalah merupakan gambaran. Jadi kalau matahari berada di utara ekuator, maka utara ekuator akan mengalami, terutama daerah kutub ya, seperti ini. Kutub utara akan mengalami 6 bulan siang, nanti diikuti oleh 6 bulan malam pada saat matahari berada di sini ya. Kemudian 24 jam siang itu satu hari itu akan tidak memperoleh radiasi di sini ya pada saat di sini. Kemudian kalau di wilayah sini matahari berada di atas kepala pada tanggal 21 Juni dan panjang hari umumnya lebih dari 10 jam, satu hari 10 jam. Nah, kemudian kalau di sini panjang harinya konstan 12 jam karena dia berada di ekuator, jadi panjang hari dari sini ke sini sama antara siang dan malam, dan seterusnya. Ya, ada 6 bulan siang dan seterusnya. Ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat penerimaan radiasi juga dipengaruhi oleh sudut datang. Jadi kalau misalnya mungkin di dalam fisika, Anda pernah mendengar, jadi kalau saya memiliki bidang seperti ini, kemudian saya berikan energi yang sama sebesar Q, kemudian yang kedua energi sebesar Q juga sama, tapi ini dipantulkan itu ya sudut tertentu. Nah, kalau kita perhatikan jumlah energinya sama yang diberikan, tetapi yang membedakan adalah perilaku ya pada saat energi itu diterima. Nah, ini salah satunya itu dipengaruhi oleh sudut datang. Jadi kalau Anda perhatikan gambar di sini, di dua gambar ini yang tadi saya gambarkan, maka antara radiasi ini dan sini itu akan memiliki jumlah radiasi yang diterima itu berbeda-beda. Semakin tegak lurus, maka energi yang diterima itu semakin tinggi dibandingkan dengan yang memiliki sudut seperti ini. Ya, jadi ada sudut pantul dan seterusnya. Karena kita lihat pada saat di sini, maka energi yang diterima itu akan dipengaruhi oleh bidang tangkapan energi itu. Nah, di sini mungkin lebih fokus itu ya, lebih kecil sehingga energi yang diterima cukup tinggi. Nah, ini juga sama ya, bahwa dipengaruhi oleh sudut datang matahari ya. Ini mungkin rumus-rumusan ini tidak bahas secara detail, tapi yang Anda perlu perhatikan itu bahwa radiasi matahari di permukaan bumi dipengaruhi juga oleh karakteristik dari bumi yang interaksi antara bumi matahari dalam hal berapa jumlah energi yang terima yang dikaitkan dengan sudut datang dari matahari. Nah, ini juga menjelaskan tentang sudut datang gitu ya. Di wilayah utara Desember 21, kemudian 21 Juni dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tadi pada saat kondisi di bulan September dan bulan Maret, di mana matahari berada tepat di atas ekuator, ya, misalkan ekuator seperti ini, maka nilai declination-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, maka di sini orang akan melihat matahari berada di, misalkan di sini di selatan, ya, dibandingkan dia tempat tinggal di sini, sedangkan orang-orang di selatan ekuator melihat matahari sebelah utara. Padahal sebenarnya matahari itu tepat di atas ekuator dan bumi itu berubah. Makanya disebut dengan gerak semu itu di sana. Nah, kemudian ini sudut datang matahari kalau kita buat rumusnya dari cos mungkin kita tidak bahas detail ya. Tapi yang Anda perlu perhatikan adalah ini juga sama sudut datang matahari. Yang Anda perlu perhatikan adalah di sini, ya.
Jadi dengan adanya lokasi lintang yang berbeda-beda, misalkan ini bumi, jadi ada lintang selatan, kemudian ada ekuator, lintang utara. Dengan adanya lokasi lintang yang berbeda-beda, ini bisa menyebabkan perbedaan dalam panjang hari seperti tadi. Ya. Nah ini dirumuskan dengan 2H 24 dibagi 360, di mana H itu adalah satuan derajat. Ya, satuan derajat atau lokasi lintang, maka dia akan mendapatkan nilai berapa panjang hari di lokasi tersebut. Nah ini juga sama, ya. Jadi radiasi yang diterima di puncak atmosfer. Jadi kalau saya punya atmosfer, radiasi itu sekitar 1360. Nah di sini tuliskan 1367, di sini tuliskan 1368, tapi umumnya sekitar 1360. Nah pada saat radiasi itu tegak lurus, maka bidang yang menerima itu memiliki luas seperti ini. Jadi dengan jumlah energi yang sama, dia dibagi menjadi perluasan ini. Maka satuannya itu watt per meter persegi. Bagaimana halnya kalau misalkan dia miring, ya bumi itu miring di bidang-bidang di lokasi ini. Kalau ini kan di ekuator, misalkan di subtropis atau mendekati kutub, maka luasan yang menerima energi yang sama tadi itu lebih luas, ya karena ini bidang yang seperti ini, maka lebih luas sehingga jumlah energi dibagi dengan luasan, ya itu akan memiliki atau mempengaruhi berapa jumlah radiasi yang diterima di permukaan. Nah, kemudian berikutnya pengaruh atmosfer. Jadi selain tadi sudut datang, nah ini juga dipengaruhi oleh atmosfer, ya. Apa yang terjadi dengan radiasi di atmosfer? Ada 3 proses. Yang pertama, radiasi itu dipantulkan kembali ke ruang angkasa karena ada aerosol, ya, benda-benda yang ada di atmosfer. Kemudian yang kedua juga diserap. Nanti akan diserap, kemudian dipancarkan kembali sebagai radiasi gelombang panjang. Ya. Nah, kemudian baru yang berikutnya itu ada diteruskan. Nah, radiasi inilah yang diteruskan ini akan diterima oleh permukaan. Besarnya itu sekitar 50% ya, dari total radiasi yang diterima di puncak atmosfer. Jadi kalau misalkan ini puncak atmosfer itu 1360 watt per meter persegi, kemudian di sini ada proses dipantulkan, dibaurkan, gitu, yang baru sisanya adalah diteruskan. Nah, diteruskan ini sekitar 50% ya dari radiasi yang diterima di puncak ini bukan diteruskan dan diterima oleh permukaan. Nah, kemudian apakah ada pengaruh awan terhadap penerimaan radiasi di permukaan? Ada, gitu ya. Jadi yang ini akan mempengaruhi bagaimana lama penyinaran dan juga dalam skala bulanan berapa jumlah energi radiasi yang direduksi akibat ada tingkat keawanan. Nanti diukur dengan alat namanya Campbell-Stokes. Kemudian apa saja satuan energi pancaran bisa dilihat dalam satuan intensitas, jumlah energi per watt, ya, jumlah energi per satu satuan luas, gitu ya. Atau misalkan dalam satu hari umumnya di dalam pertanian itu tidak melihat energi dalam satuan intensitas. Di dalam pertanian itu tidak dilihat berapa jumlah energi saat itu, tetapi yang diperlukan adalah berapa sebenarnya permukaan itu menerima radiasi matahari dalam satu hari. Karena apa? Karena radiasi ini akan digunakan untuk proses fotosintesis, ya. Nah, sehingga itu yang perlu diperhatikan. Maka perlu kita melihat berapa jumlah radiasi yang diterima secara akumulatif, ya, dalam satu hari. Nah, ini yang akan dihitung, dan itu dihitung dalam total kumulatif, jadi integrasi dari intensitas. Nanti satuannya itu dalam bentuk megajoule per meter persegi per second. Jadi total kumulasi yang akan diterima oleh permukaan. Nah, kemudian ya. Nah, radiasi yang diterima di permukaan ini mungkin bisa disimpulkan tadi bahwa ada disebut dengan solar irradiation, jadi radiasi surya atau radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi sesaat, ya, dinyatakan dalam bentuk energi per satu satuan luas. Sesaat artinya pada saat itu Anda ukur, nah itulah jumlah energi yang diterima. Itu disebut dengan solar irradiation, ya. Kemudian kalau diakumulasikan, ya, itu akan menjadi satu periode yang tadi disebut dengan berapa total akumulasi radiasi. Satuannya adalah joule per meter per meter persegi, ya, dalam satuan misalkan per hari, ya, mungkin satuan-satuan waktu yang lain. Nah, intensitas tadi yang sesaat tadi itu dikenal dengan istilah menyebut dengan solar irradiation, ya, atau exposure, gitu ya, insolasi, ya. Insolasi itu adalah jumlah energi sesaat. Nah, ini adalah radiasi yang diterima di permukaan. Jadi kalau misalnya kita lihat pada bulan Januari, jadi apa yang terjadi dengan energi, inilah gambar yang menunjukkan nilai rataan
radiasi yang diterima di permukaan pada bulan Januari. Nah, pada bulan Januari itu di mana tadi dikatakan pada periode-periode ini, nah ini jumlah energi yang diterima, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini adalah merupakan wilayah selatan ekuator. Karena apa? Karena bulan, kalau misalkan Anda ingat lagi pada bulan Januari, ya, jadi bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi pada saat bulan Januari, matahari akan berada di selatan ekuator. Maka Anda lihat di sini, selatan ekuator itu menerima radiasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan bagian utara ekuator. Ya. Jadi kira-kira pada bulan Januari, matahari berada di belahan bumi selatan, maka penerimaan radiasi matahari di belahan bumi selatan itu akan lebih tinggi. Ya, sebentar, mohon maaf. Baterainya mau habis. Nah, jadi di bulan Januari itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan di belahan bumi utara. Ya. Nah, kemudian daerah tropis, terutama di belahan bumi selatan, dia akan menerima radiasi yang lebih besar ya dibandingkan dengan lintang-lintang lebih tinggi. Jadi misalkan di lintang lebih tinggi artinya di daerah kutub gitu ya. Nah, kemudian juga kutub selatan akan menerima radiasi di permukaan yang cukup besar tapi periodenya singkat ya karena di daerah kutub tingkat keawanan dengan kandungan uap air yang rendah. Nah, radiasi itu hanya sampai di puncak atmosfer kemudian ditransmisikan sampai di permukaan. Nah, kemudian kita lihat pada periode berikutnya, misalkan pada bulan Juli. Pada bulan Juli ini kalau kita lihat matahari akan berada di belahan bumi utara, sehingga kalau Anda perhatikan di sini belahan bumi utara itu akan lebih banyak menerima radiasi dibandingkan dengan belahan bumi selatan, ya. Nah, kemudian daerah tropis tetap dia menerima radiasi, tapi dibandingkan dengan belahan bumi utara, nah ini menerima radiasi lebih besar dibandingkan dengan lintang lebih tinggi, ya. Tapi kemudian tertinggi itu sekitar di 30 karena ini merupakan titik balik ya 23,5 derajat sampai dengan 30 derajat lintang itu merupakan titik balik dari utara atau ke selatan. Dan kemudian ini radiasi di wilayah gurun. Nah, ini dipengaruhi oleh kondisi permukaan itu akan menerima radiasi yang cukup tinggi. Kutub utara juga menerima radiasi yang besar tapi karena periodenya singkat maka di kutub utara itu akan langsung diterima oleh permukaan dan kemudian diteruskan. Jadi tidak diterima langsung oleh permukaan. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan di radiasi ya. Jadi secara umum radiasi merupakan sumber energi utama proses-proses cuaca di atmosfer. Kemudian jumlah radiasi yang diterima oleh permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah jarak matahari bumi, kemudian sudut penerimaan radiasi bumi radiasi terhadap permukaan. Jadi sudut datang matahari itu. Kemudian proses-proses keawanan ya itu akan juga sangat mempengaruhi bagaimana atau berapa jumlah radiasi yang diterima di permukaan bumi. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan tadi dijelaskan gerak semu matahari gitu ya. Jadi kapan matahari berada di ekuator, kapan matahari berada di lintang utara, kapan matahari berada di lintang selatan gitu ya. Kemudian nanti tadi juga dijelaskan tentang karakteristik radiasi yang bisa dikatakan sebagai gelombang atau bisa juga dikatakan sebagai foton. Baik, itu yang bisa disampaikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, mungkin saya buka untuk diskusi. Saya persilakan.